Suatu hari, saat Wansu selesai bertemu dengan anak didik yayasannya, ia pun pulang bersama Duyong dan seorang pengawal lain. Di tengah jalan, mereka diikuti dengan sebuah drone pengontrol bom. Untungnya, Duyong segera menyadari hal itu. Duyong pun berusaha untuk menghindari bom yang mengincar mereka. Dan saat itu, terdapat satu drone yang berhasil masuk melalui bawah mobil dan meledakkan bom tersebut. Ternyata orang yang mengontrol drone itu adalah salah seorang pengawal di istana utama yang bernama Li Jin. Untungnya, Duyong masih sadar dan langsung menyelamatkan Wansu. Saat tengah membawa Wansu menjauhi tempat tersebut, tiba-tiba, mobil mereka meledak hingga beberapa serpihan ledakan mengenai tubuh Duyong. Di sini, Duyong pun langsung terjatuh tak berdaya. Berita terkait Wansu yang menjadi incaran pembunuhan pun langsung heboh di media. Sementara itu, Wansu dan Duyong dibawa ke rumah sakit terdekat. Beruntungnya, Wansu dan Duyong berhasil selamat. Li Jin pun terlihat kecewa saat mengetahui jika Duyong selamat. Kemudian, ia berniat untuk membunuh Duyong saat Duyong dipindah ke ruang rawat. Namun aksinya gagal, karena di ruangan itu diawasi CCTV. Jin kemudian melaporkan kepada seseorang jika misinya gagal. Di sisi lain, Wansu pun sadar. Ia pun panik dan menanyakan keadaan Duyong. Karena saat ini, ia mengingat jika pada saat itu, Duyonglah yang menyelamatkan dirinya. Kim Yong-kuk yang sedari tadi menunggu Wansu sadar pun merasa kecewa karena orang yang pertama kali Wansu cari bukan dirinya, melainkan Duyong. Sementara itu, kepala polisi pergi ke istana Hwain. Ia tengah menelusuri terkait teror yang dialami oleh Wansu. Dikarenakan hal ini pernah terjadi dan berkaitan dengan ISIS, maka kepala polisi juga tengah mencari tahu hal itu, karena tentunya akan berpengaruh dengan urusan negara. Sementara saat di luar, Pak Han yang merupakan sekretaris Hwain mengatakan, jika para polisi diminta untuk tidak mencari tahu pelakunya. Karena, saat Wansu mendapat teror, nama Wansu justru menjadi naik, dan saham Hwain Group juga ikutan naik. Kepala polisi pun berpura-pura memahami perkataan Pak Han. Namun sebenarnya, ia merasa curiga dengan Pak Han yang terlihat sangat aneh. Di sisi lain, Pak Park pun kembali diberikan tugas untuk membawa uang untuk dibawa ke kasino. Pak Park pun menjadi teringat akan ucapan Duyong terkait pembunuh bayaran. Pak Park pun ikut penasaran, apakah uang itu merupakan uang kotor, atau uang untuk menyewa pembunuh bayaran. Di sisi lain, Pak Han tengah berbicara berdua dengan Ibu Park. Ibu Park tengah merasa khawatir dengan anak keduanya yang keras kepala dan serakah. Setelah itu, Pak Han pun pergi menemui Yung Min. Yung Min mengatakan, jika ia tidak terima jika Wansu atau kakaknya tidak meminta maaf kepada mereka. Namun menurut Pak Han, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Istri Yung Min mengatakan, jika ia tidak terima, seorang pegolf rendahan merendahkan martabat mereka. Pak Han heran, mengapa mereka semua justru mementingkan egonya sendiri. Menurut Pak Han, Yong Min seharusnya menerima yayasan yang diberikan ibunya. Namun, Yong Min masih menolak hal itu, dan menganggap ibunya hanya mementingkan kakaknya saja. Yong Min juga kesal dengan Pak Han, karena Pak Han berani memerintah dirinya. Karena menurut Yong Min, Pak Han hanyalah seorang pengacara keluarga. Ternyata, dahulu Pak Han jugalah yang mengatur terkait pernikahan Yong Min dan juga Yong-kuk. Di sisi lain, Wansu yang telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit pun mencoba menjenguk Duyong terlebih dahulu. Ia merasa kasihan dengan Duyong yang mengalami luka parah karena telah menyelamatkan dirinya. Saat itu, Wansu mengatakan, jika ia tak tahu bagaimana caranya agar ia bisa balas budi kepada Duyong. Wansu juga mengatakan, jika saat ini, ia telah mempercayai Duyong. Kemudian mereka berdua pun berpelukan. Di sini, Wansu mengatakan jika Duyong tidak boleh lagi membahayakan dirinya sendiri. Sesampai di rumah, Wansu pun kembali bertemu dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya mengatakan, jika tahun ini Wansu benar-benar sial, karena ia sudah 2 kali mendapat serangan. Ibu Park pun meminta Wansu untuk bersikap lebih baik dan setidaknya menghormati Jang Tera. Ternyata, Jang Tera juga hendak investasi di bisnis Yung Min yang bekerja sama dengan Duta Besar Hong Kong. Setelah itu, Wansu pun pergi menemui kakaknya.
ia memaksa kakaknya untuk memberinya buku besar Huain Group. Menurut kakaknya, buku besar Huain Group ada dua. Yang satu telah diubah menjadi buku pajak yang saat ini ia pegang. Dan satunya lagi dibawa oleh Pak Han. Di sini, kakaknya mengetahui rencana Wan Su yang ingin balas dendam. Namun, kakaknya mencegah Wan Su dan mengatakan jika hal itu akan sangat membahayakan mereka. Malam harinya, Ibu Park pergi ke rumah Pak Han dengan membawa minuman. Ternyata, Kim Yong-kuk telah mengetahui sejak lama jika ibunya berselingkuh dengan pengacara keluarganya. Bahkan, saat Yong-kuk masih kecil, ia pernah memergoki ibunya tidur dengan Pak Han. Sementara itu, Pak Park pergi menemui Du Yong karena merasa khawatir dengan keadaan Du Yong. Pak Park takut jika kejadian yang dialami Jo Hyuk akan kembali dialami oleh Du Yong. Pak Park meminta Du Yong untuk berhenti saja menjadi pengawal Huain Group. Malam harinya, Wan Su memberitahu Du Yong jika ia ingin mengambil buku besar Huain yang ada di tangan Pak Han. Menurutnya, buku besar itu merupakan kunci terkait penelusurannya. Setelah itu, Du Yong pun pergi ke paviliun setelah Pak Han pergi. Di sini, Du Yong menyadari jika paviliun tersebut tidak dipantau CCTV. Dan bisa jadi, semua perlakuan ilegal pasti terjadi di paviliun itu. Namun, untuk bisa masuk paviliun, Du Yong harus bisa menjinakkan anjing yang berjaga dan membuka kunci paviliun dengan sidik jari Pak Han. Namun, karena Du Yong sangat cerdas, ia menggunakan bekas sidik jari Pak Han yang tertempel di gelas dan membuat sarung tangan dengan teknologi canggih yang dapat membuat sidik jari palsu supaya bisa masuk paviliun milik Pak Han. Namun, Du Yong ketahuan oleh Li Jin. Li Jin pun langsung menghubungi Pak Han. Pak Han yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas pergi ke paviliun dan mengecek semuanya. Di sini, ia melihat jika semua barangnya masih utuh. Namun, saat ia melihat tumpukan kardus yang berisi buku besar terlihat kosong. Dan sudah pasti, jika buku besar tersebut telah dibawa pergi oleh Du Yong. Du Yong kemudian membawa buku itu ke kantor Wan Su. Namun, belum sempat menyimpannya, datanglah orang-orang dari kejaksaan dan mengatakan jika mereka hendak menyita yayasan. Bahkan, kakak Wan Su pun ditangkap dan akan ditahan.